Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan kita hari ini boleh ada dan kita boleh masih punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun masih secara online tapi kita percaya kuasa Tuhan gak dibatasi oleh apapun. Amin. Amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua tundukkan kepala. Kita akan memulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan yang masih Engkau berikan bagi setiap kami. Meskipun masih secara online Tuhan, tapi kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena Engkau yang selalu memelihara setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan, sehingga kami masih boleh beribadah hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau bawa segenap pujian penyembahan kami, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Mari Engkau yang layakkan setiap kami Tuhan untuk ada di hadapan Engkau pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Mari teman-teman semua yang siap untuk memuji nama Tuhan kita katakan amin. Mari kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau menaikkan pujian kita. Dia sungguh baik, Dia yang telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Sama-sama memuji nama Dia, Dia sungguh baik.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami bersuka cita. Sungguh kami mengucap syukur karena punya Allah yang sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bawa semua yang terbaik. Ucapan syukur kami Tuhan lewat puji-pujian pada saat ini. Mari Engkau yang layakan setiap kami. Mari teman-teman kita mau menaikkan pujian. Persembahanku. Ku
Shalom, apa kabar anak-anak muda? Ketemu lagi dengan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Ketua Youth-nya, buat Bapak Gembala dan para hamba Tuhan yang mengizinkan saya lagi untuk sharing hari ini. Lama ya tidak bertemu, mungkin sudah berapa bulan, tapi sebelum kita akan sharing lebih dalam, kita akan berdoa terlebih dahulu biar Tuhan yang akan pimpin dari awal pertengahan konsep manusia dipatahkan biar hanya konsepnya Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bahkan hari ini juga Tuhan berikan kami kesempatan untuk dengar apa yang Kau mau katakan untuk anak-anak youth, untuk seluruh anak-anak youth, terutama untuk anak-anak youth di GBI Sole Ali ini. Biar juga anak-anak yang lain yang mendengarkan dapat diberkati, karena kami punya Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan namanya. Berkati dan urapi hamba-Mu ini yang tidak berarti apa-apa tanpa urapan-Mu, tapi hamba percaya kalau Engkau sudah mempercayakannya kepadaku, maka Engkau sendiri yang akan mengurapi, sehingga semuanya dalam kendali-Mu Tuhan, pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap dengar apa yang Engkau mau katakan. Haleluya, amin. Ya, temanya untuk hari ini adalah Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali. Mungkin teman-teman anak-anak muda pernah kalau ke puncak atau ke Bogor lihat delman atau naik kuda, itu ada kendali yang harus dipegang sehingga kuda itu bisa ngikutin apa yang kita mau. Ya, kalau yang udah jago sih kayaknya sendiri aja dia bisa ya ngikut lah kudanya. Tapi kalau yang harus bawa banyak orang, itu dia harus ada kendali di mana kuda itu akan ngikutin apapun yang kita mau gitu. Mau kemana kek ada kendalinya. Sama dalam hidup ini banyak hal yang kita maunya banyak ya.
Anak-anak muda tuh dengan setiap kegairahannya, dengan setiap idenya, dengan setiap kekreativitasnya, dengan semuanya banyak banget yang pengen dilakukan. Tapi ada titik di mana engkau tidak berhasil dan engkau kecewa. Udah berusaha makin kecewa, udah lakukan dengan kerja keras gitu, tapi gak berhasil, kecewa. Nah biar hari ini kita mau dengar sharing sedikit tentang Tuhan yang pegang kendali. Kalau Tuhan yang pegang kendali kayak kuda ini, kayak tadi saya cerita tentang kuda, dia tuh enggak pernah tahu akan dibawa kemana. Yang tahu adalah si pegang kendali. Nah tiba-tiba harusnya mungkin dia pergi ke kanan, tapi si yang pegang kendali ini tahu, oh di kanan tuh jalannya rusak. Maka dia akan arahin lagi kudanya untuk belok ke kanan atau belok ke kiri, sehingga tidak ngelewatin jalan yang rusak. Nah siapa pegang kendali hidup kita? Tergantung, apakah pacar, apakah orang tua, atau diri kita sendiri, atau mungkin siapa orang yang sangat dekat dengan kita. Nah siapa yang pegang kendali itu? Sehingga engkau bisa sampai ke tujuanmu. Hari ini diingatkan kembali bahwa yang pegang kendali itu cuma Tuhan. Harus Tuhan, mau gak mau Tuhan. Bahkan ada dulu, bukan dulu ya, saya tuh orangnya agak keras. Kadang-kadang berdoa sama Tuhan tuh bukan, Tuhan tolong gak gitu, Tuhan bisa tolong gak, kayak ngancem gitu, jangan ikutin ya. Tapi ada masa dimana saya tuh jadi anak yang manja banget sama bapaknya, yaitu Tuhan. Jadi kadang-kadang bilang, Tuhan bisa gak, gimana gitu. Jadi minta Tuhan tuh paksa, Tuhan harus paksa ya, paksa saya untuk jalan seperti yang Tuhan mau. Nah paksa itu gak enak, contoh kamu lagi tidur enak-enak, terus ayo harus pergi ke pasar bantuin mama belanja gitu misalkan. Gak mau, lagi enak-enak tidur, ya harus dipaksa. Padahal itu hasilnya apa? Hasilnya adalah engkau bisa membantu orang tuamu, itu harus dipaksa. Nah jadi aku juga bilang gitu, Tuhan pasti sakit ya, tapi tolong paksa. Jadi kadang-kadang kalau udah sesuatu yang tidak menyenangkan, terus tahu karena udah serahin sama Tuhan, ya udah orang Tuhan yang pimpin ya terserah Tuhan. Udah kayak gitu, karena apa? Tuhan pegang kendali. Ada masanya gak saya kabur-kabur? Ada. Tapi karena saya bilang Tuhan paksakan semua kehendakmu, dia tarik lagi gitu, dia balik lagi. Sebelum kita lebih dalam lagi untuk dengar sharing, kita mau baca dulu firman sebagai dasar. Filipi 4 ayat 13. Ya, mungkin ini udah ada yang hafal atau mungkin jadi ayat emasnya, tapi kita mau baca sekali lagi untuk diingatkan. Filipi 4 ayat 13 tuh bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, bukan satu perkara, dua perkara, tiga perkara, tapi segala. Kalau segala itu di kamus itu adalah seluruh, semua. Jadi kalau kamu tahu siapa yang pegang kendalimu, kamu akan bilang ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Masa-masa pandemi ini mungkin bukan hanya orang tua ya, tapi anak-anak muda juga ada yang udah mau kerja gak diterima, atau sudah kerja mana dirumahkan, atau yang kuliah udah rada bingung, biasanya dia kerja sambil kuliah tapi kerjanya gak bisa, jadi bayar biaya kuliahnya gimana. Atau banyak hal yang udah mulai bete nih, di rumah terus atau gak bisa mau ngapa-ngapain, gak tahu jalan solusinya apa. Datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan pegang kendali, aku harus gimana? Ya, tanya, dia firman Tuhan bilang bahwa segala perkara. Segala perkara itu berarti apa? Ya banyak, ya masalah kuliah, ya masalah kerjaan, ya masalah keluarga, masalah kebersamaanmu dengan siapapun, pokoknya segala perkara. Tuhan pegang kendali. Enak gak? Kadang-kadang gak enak. Kadang kita kalau kuda itu pengen lurus aja, kadang ditarik dengan sangat kuat untuk bisa belok atau diam. Kadang-kadang kuda lagi enak-enak jalan atau cepat jalan, terus tiba-tiba ditarik dengan sangat kuat untuk apa? Berhenti. Ada masa di mana kita juga udah sangat berusaha, udah sangat kerja dengan kuat, ada masa di mana Tuhan bilang stop, berhenti dulu, dan itu berat. Atau Tuhan bilang udah nanti kita akan belok ke kiri atau belok ke kanan, tapi stop dulu, dan itu akan ditarik dengan sangat kuat. Jadi apakah harus terus begitu? Ya iya, selama Tuhan yang pegang kendali terserah, suka-sukamu Tuhan gitu ya. Saya kesaksian sedikit bahwa
tempat suami saya kerja itu ada satu orang yang sangat dia percaya, ya. Ada satu orang yang sangat dia percaya dan setelah bertahun-tahun bekerja sama dia mulai sedikit curang gitu. Sedikit curang diketahui oleh suami saya. Dia tahu, tapi karena dia bilang, ya sudah nggak apa-apa kan udah lama, berbaik hatilah, mungkin dia akan berubah. Tapi setelah beberapa lama bukan makin berubah, tapi semakin merajalela gitu. Akhirnya, tapi dia mikir gini, kalau nanti ini dikeluarkan, nanti gimana yang pegang? Biasanya orang ini sangat dipercaya, jadi dia yang pegang semuanya yang di dalam. Bagian di luar adalah suami saya, dia khawatir. Tapi kalau diterusin dia akan tambah curang gitu. Karena apa? Ada kesempatan dan sepertinya tidak ada tindakan. Ya salah satunya apa? Kalau dikeluarin kayak gitu, tapi kalau dikeluarin siapa yang gantiin? Yang udah biasa nih. Karena ini bukan masalah pekerjaan yang mudah gitu. Masalah yang sedikit rumit. Satu-satunya jalan apa? Cuma Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Lalu dia itu tapi kayaknya bisa nih, saya punya A, B, C, D gitu. Nanti yang A, B, C, D ini bisa bantu saya ini. Tanpa mengingat bahwa ya saya serahin sama Tuhan. Tapi waktu saya dengar itu saya cuma bilang, Tuhan tolongin dia. Dia bilang nanti si A bantu si B, bantu si C, bantu si D bantu. Akhirnya dia memutuskan untuk mengeluarkan karyawannya ini. Satu orang ini dikeluarkan, 1 hari berjalan, 2 hari berjalan, udah makin banyak pekerjaan, dia kebingungan, suami saya kebingungan. Dia panggil si A, dia panggil si B, dia panggil si C, dia panggil si D dengan semua alasan mereka gak bisa. Gila ya, maksudnya waktu dia mau memutuskan untuk mengeluarkan karyawannya ini semua mengajukan mau membantu. Tapi setelah dia keluar semuanya bilang, mungkin bukan berniat jahat tapi gak tahu tiba-tiba mereka semua sibuk gitu. Bukannya mereka sengaja, tapi memang sibuk. Di titik itulah dia bisa bilang, Tuhan, Engkau yang pegang kendali ya, Tuhan ikut campur. Kita berdoa. Setelah kita berdoa, ABCD ini dia udah kenal. Tapi ada satu orang yang memperkenalkan, Pak, saya punya kenalan, ini orangnya. Loh, biasanya saya kenal loh kalau udah, jadi ada spesialis gitu lah. Biasanya saya kenal, ini enggak Pak, orang biasa, tapi dia bisa gini, diceritain dengan detail. Akhirnya dicoba dan dia bagus banget. Dia bagus banget, bahkan mungkin lebih bagus dari yang pertama. Karena apa? Lebih rapi dan lebih. Waktu itu kejadian, kami tuh tahu bahwa kalau Tuhan yang pegang kendali, dia itu bisa ubah semua yang buruk menjadi lebih baik. Tidak akan mengambil yang baik sebelum menyediakan yang terbaik. Kalau ngandelin manusia, wah dengan bangganya suamiku bisa bilang ada si A, B, C, dan D. Tapi Tuhan mau kadang-kadang ya, kadang-kadang. Kalau saya sih merasanya begitu. Kadang-kadang Tuhan itu pengen pamer. Pamer dalam arti kalau nggak ada aku nggak bisa loh. Kalau ada aku beres. Ya Tuhan gitu. Kadang aku bilang Tuhan pamer lagi ya gitu. Jadi kayak ya dia Tuhan yang menang, Tuhan yang benar. Sadar sendiri bahwa ya iya kalau udah Tuhan yang pegang kendali ya dia pasti benar, nggak mungkin salah. Dan sampai saat ini udah hampir mau sebulan, semua pekerjaan sangat baik, bahkan di luar dari pemikiran dia bisa mengerjakan yang harusnya A, B, C, dia bisa D, bahkan lebih rapi, itu yang dari Tuhan. Mungkin ya, yang teman-teman suamiku kenal itu bisa bantu, tapi seberapa? Kan karena mereka juga bekerja. Tapi kalau Tuhan yang siapin, Tuhan menyediakan yang terbaik. Nah itu kesaksian hidup. Gimana dengan kalian? Kita tuh punya Tuhan yang sama, punya Tuhan yang satu, Abraham, Ishak dan Yakub semua punya Tuhan yang sama. Ayo bilang sama Tuhan, Tuhan pegang kendali. Saat Tuhan tarik talinya, pegang kendalinya sakit, tapi percayalah Tuhan gak biarin kamu jatuh sampai tergeletak gitu ya. Terus ada lagi satu ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 ini bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan bilang terserah Tuhan maunya apa. Kayak kita gitu kalau dulu pacaran ya,
kamu mau makan apa gitu. Kadang-kadang jauh, ayolah nggak apa-apa, aduh pengen makan ini, ayolah gitu. Karena apa? Engkau mengasihinya. Sama, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan bilang, ya udah Tuhan mau kemana, ayo. Terus yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba ditimbang lagi, pikirkan lagi setelah engkau mendengar firman dan sharing hari ini, hidupku ini sudah sesuai dengan rencananya Tuhan gak? Mana yang salah, mana yang benar? Tuhan tolongin aku untuk ngerti. Simple ya, tapi percayalah Tuhan tuh gak akan pernah bawa kamu ke jurang. Dia akan selalu pegangin. Seandainya pun kamu akan berjalan di tepi jurang, tenang aja deh Tuhan. Tapi kalau kamu di jalan yang sangat baik tapi gak sama Tuhan, kamu gak pernah tahu ada apa di depan sana. Oke, jadi terus pegang Tuhan karena Dia yang paling benar deh. Simple tapi memang jalannya susah. Tuhan pegang kendali. Ada dua cerita tentang menara kembar WTC yang dulu itu yang udah lama, mungkin teman-teman ada yang masih ingat berapa ribu orang itu yang sudah mati di sana. Tapi selalu ada kesaksian di dalamnya. Ada satu orang ibu yang harusnya pergi bekerja, tapi si anak ini merengek untuk untuk dimasakkan telur ceplok untuk sarapan. Maminya udah bilang, mami itu udah terlambat karena di luar negeri ya. Tapi anaknya terus merengek. Dia itu sampai kesel gitu, antara dia mau marah, tapi akhirnya dia tetap mengikuti si anaknya. Dia memasak telur ceploknya dan dia datang terlambat. Saat dia datang, sudah rubuh itu menaranya. Di depan dia sendiri itu rubuh kan. Kita tuh kadang gak pernah tahu itu semua. Bahkan ada yang bilang, dia udah buru-buru tiba-tiba lampu merah. Udah gitu lampu merah entah kenapa gak ijo-ijo. Udah pada tin-tin-tin semua, tapi karena belum merah di luar negeri lebih teratur ya daripada di Indonesia. Maksudnya gak berani terabas-terabas lampu merah. Itu udah diklakson berapa kali, mau jalan gak jalan-jalan. Karena apa? Masih merah. Akhirnya dia datang terlambat ke menara itu dan dia tidak mati. Banyak hal yang mungkin kita nggak tahu nih sekarang tuh kok nyakitin, kok bingung ya Tuhan, kok kayaknya nggak sesuai. Tuhan mau bawa kemana? Tolongin aku untuk aku ngerti. Terakhir kesaksiannya adalah yang baru ini yang tentang pesawat Sriwijaya. Baru Januari kemarin ya, terjadi kecelakaan. Ada dua pria itu pergi keluar kota, saya lupa kemana, entah dari mana maksudnya, bukan kemana, kan itu udah tahu tujuannya. Dua orang ini tercantum namanya adalah korban karena dia sudah beli tiketnya. Jadi semua keluarganya sudah menangis terseduh-seduh gitu. Wah ini karena namanya memang ada. Tapi ajaibnya orang ini setelah beberapa hari nyampe ke rumahnya. Rupanya dia ini udah gak punya uang untuk rapid. Jadi di swab dulu kan karena mahal. Dia gak punya uang untuk itu. Uangnya udah habis, akhirnya dia beli sisa uangnya untuk beli tiket kapal ya, jadi berhari-hari kan. Tapi ya udahlah karena nggak punya uang untuk swab lagi, tapi mereka bisa beli tiket kapal karena lebih murah. Akhirnya mereka selamat. Hal-hal simpel itu akan membuat kamu bilang, gila ya Tuhan, ajaib banget. Itu hebatnya Tuhan gitu. Ya sekali lagi kadang-kadang Tuhan tuh mau pengen pamer kalau mau bilang, kalau ada aku pasti beres gitu. Tapi ya itulah kerennya Tuhan. Tuhan tuh ajaib. Nah jadi hari ini renungannya singkat aja. Saya mau ngajak anak-anak, teman-teman, anak-anak gitu semua. Saya juga ngalamin di titik dimana gak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal, kita masih punya Tuhan yang punya jalan keluar. Mungkin sekarang tidak terlihat, tapi teruslah jalan. Minta Tuhan kepekaan untuk dengar suara Tuhan. Sampai engkau benar-benar keluar dari hatimu bilang, Tuhan engkau yang pegang kendali, suka-sukamu Tuhan. Dan ingat dua ayat ini bahwa segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan satu lagi bahwa Tuhan yang pegang kendali, segala perkara dapat engkau tanggung kok. Kan kau punya Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat. Gitu aja sharing hari ini, semoga memberkati. Jadilah anak-anak muda yang hebat, sejak muda engkau sudah memberikan hidupmu sama Tuhan, sehingga nanti engkau bisa menceritakan juga kepada keturunanmu bahwa di masa mudamu pun, di masa sulitmu, di masa sukamu, di masa terjepit, di masa kemenangan, engkau selalu mengandalkan Tuhan dan engkau bisa menceritakan itu kepada anak-anakmu. Oke, itu aja, kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk hari ini.
Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami itu sebenarnya nggak ada apa-apanya Tuhan. Engkau yang lebih menderita tapi Engkau memberikan kemenangan buat kami. Sebab itu biar lewat firman yang singkat ini setiap anak-anak muda bisa lebih percaya, lebih berserah sama Tuhan yang pegang kendali. Banyak hal yang mungkin kami nggak ngerti. Kadang-kadang Tuhan tarik untuk balik lagi atau berdiam atau harus ke kiri atau ke kanan. Terserah Tuhan. Karena kami tahu kalau jalan sama Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Semuanya itu kami serahkan kepadamu, hanya paksakan terus kehendak-Mu kepada kami sehingga kami berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Berkati setiap kuliah mereka, berkati pekerjaan mereka, cita-cita mereka, masa depan mereka, keluarga mereka, semua dalam genggaman tangan-Mu dan jadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak muda, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. God bless you, bye.